Get out and stay out, loser! Look at him! Can you believe he thought he could even walk in here? Panas siang itu terasa menyengat. Jalanan kota macet dan berdebu. Klakson bersahutan. Motor dan mobil saling berebut jalur. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria berjalan menyusuri trotoar. Bajunya lusuh, bercak keringat dan noda bekas oli menempel jelas di bagian dada dan lengan. Celana jeans belel yang dipakainya sudah hampir robek di bagian lutut. Sandal jepit yang ia kenakan tampak sudah usang. Bahkan bagian talinya mulai longgar. Tak ada yang menoleh ke arah pria itu. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi pria itu tetap berjalan lurus dengan langkah mantap. Seolah ia sudah tahu persis kemana akan pergi. Tujuannya adalah sebuah showroom motor besar di pinggir jalan utama kota. Bangunannya megah, ber-AC, dan kaca depan showroom itu mengkilap. Di dalamnya berjajar motor-motor sport terbaru, termasuk deretan motor ninja yang harganya bisa membuat sebagian orang berpikir dua kali untuk beli rumah. Pria itu berhenti di depan pintu showroom. Ia sempat melihat kepantulan dirinya di kaca pintu otomatis itu. Ia mengusap sedikit wajahnya dengan ujung baju. Lalu dengan tenang, ia melangkah masuk. Begitu pintu terbuka dan pria itu masuk, suhu dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut tubuhnya yang tadi diguyur panas matahari. Beberapa pegawai yang sedang duduk bersantai langsung menoleh. Awalnya mereka diam. Tapi setelah memperhatikan penampilan pria itu, ekspresi mereka berubah. Ada yang saling tatap, ada yang tersenyum kecut. Bahkan salah satu dari mereka langsung berdiri dan mendekat sambil berlagak ramah. "Selamat siang, Pak. Bisa kami bantu?" tanya pegawai itu, seorang pria muda berpenampilan rapi, memakai kemeja putih dan celana bahan hitam, lengkap dengan dasi showroom. Pria lusuh itu menatap sekeliling, lalu matanya tertuju pada salah satu motor sport berwarna hijau metalik di tengah ruangan. Ia menunjuk ke arah motor itu. "Itu motor ninja, ya?" tanyanya pelan. "Betul, Pak. Kawasaki Ninja ZX25R. Ini yang terbaru. Harganya sekitar 100 juta lebih dikit. Tapi ada juga tipe di bawahnya kalau Bapak mau lihat-lihat dulu," jawab si pegawai sambil tetap mempertahankan senyumnya. Nada suaranya terdengar biasa, tapi jelas ada nada ragu dan setengah meremehkan. Pria lusuh itu tidak menggubris. Ia melangkah perlahan ke arah motor tersebut, mengelilinginya, memperhatikan setiap detail bodi motor, dari knalpot, suspensi, sampai speedometernya. Beberapa pegawai lain yang dari tadi hanya memperhatikan, mulai berbisik-bisik. Mereka berdiri di balik meja resepsionis, menahan tawa. Salah satu dari mereka bahkan sempat berkata, "Itu orang ngapain sih? Ngimpi kali ya? Bajunya aja udah kayak habis nyemplung got." Yang lain membalas, "Paling numpang ngadem. Bentar lagi juga disuruh keluar." Sementara itu, pria lusuh tadi justru terlihat makin serius. Ia jongkok di samping motor, memeriksa bagian bawah rangka, lalu berdiri dan menatap bagian setang. Ia memutar kepala, lalu melihat si pegawai yang tadi menghampirinya. "Kalau saya beli motor ini, surat-suratnya bisa langsung diurus hari ini juga." Pegawai itu sedikit terkejut. Ia menahan senyum, lalu menjawab, "Bisa, Pak. Tapi untuk pembayaran, kami hanya terima transfer atau tunai. Kalau tunai, kami harus hitung di depan." "Tapi, Bapak yakin mau beli motor ini?" Pertanyaan itu terdengar seperti ejekan terselubung. Pegawai itu seolah tak percaya kalau pria di depannya benar-benar punya niat beli. Apalagi, dari cara berpakaiannya, pria itu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang punya uang segitu banyak. "Yakin," jawab pria itu singkat. "Kalau begitu, boleh saya tahu nama dan identitasnya, Pak?"
Supaya saya catat dulu di sistem, ujar si pegawai, kali ini dengan nada sedikit ragu. Sebelum pria itu menjawab, pegawai lainnya ikut mendekat. Seorang perempuan berambut sebahu dan berseragam showroom bertanya, "Pak, serius mau beli motor Ninja? Ini motor sport." "Loh, biasanya customer kami datang pakai mobil, bukan jalan kaki." Kata-kata itu membuat suasana sedikit canggung. Si pria masih diam, tapi jelas raut wajahnya tidak berubah. Masih datar, masih tenang. Beberapa pegawai di belakang kembali tertawa kecil. Salah satu dari mereka bahkan mengambil ponsel diam-diam, merekam dari jauh dengan alasan buat seru-seruan. Si pria menghela napas. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas ransel lusuhnya. Hanya sebuah kantong plastik hitam biasa, yang biasa dipakai orang belanja di warung. Ia memeluk kantong itu, lalu berkata, "Saya mau lihat dulu mesinnya. Dan kalau bisa, saya mau tes 3D." Pegawai showroom semakin bingung. Salah satu dari mereka berkata lirih ke rekannya, "Orang ini ngaco. Masa minta tes 3D Ninja? Kayak beli motor bebek aja." Namun, pria itu tidak bergeming. Ia tetap berdiri dengan ekspresi tenang. Meski dicibir, dipandang rendah, dan direndahkan secara halus, ia tak menunjukkan amarah. Sorot matanya justru tajam, seolah sedang menilai siapa yang sebenarnya tidak sopan di ruangan itu. Pegawai yang pertama tadi akhirnya berkata, "Kalau gitu, saya panggilkan supervisor dulu ya, Pak." Pria itu hanya mengangguk. Dan begitulah. Di hari yang panas itu, seorang pria lusuh dengan pakaian kotor masuk ke showroom mewah. Bukan untuk minta bantuan. Bukan juga untuk numpang istirahat. Tapi untuk beli motor sport Ninja yang harganya bisa buat DP rumah. Tak ada yang tahu siapa dia. Tapi apa yang terjadi setelahnya akan membuat semua orang yang tadi meremehkannya benar-benar terdiam. Ruangan showroom siang itu terasa semakin dingin. Bukan hanya karena AC yang menyala penuh, tapi karena atmosfer yang mulai berubah aneh. Seorang pria dengan baju lusuh dan kantong plastik hitam di tangan, berdiri santai di tengah ruangan. Motor Ninja ZX25R yang mengkilap tepat di hadapannya, seolah tak cocok dengan penampilannya yang sederhana. Di sekitarnya, beberapa pegawai mulai menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara bingung, geli, dan tak percaya. Dari arah belakang meja resepsionis, seorang pegawai pria muda bernama Ricky mulai tersenyum-senyum sendiri. Ia menatap rekan kerjanya, Maya, dan berbisik pelan, "Sumpah, ini beneran kejadiannya? Masa iya ada gembel pengen beli Ninja? Ini motor bukan gorengan." Maya tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan agar suara tawanya tak terlalu terdengar. Ia menjawab, "Udah, biarin aja. Toh nanti juga kabur sendiri pas tahu harga aslinya." Ricky tak tahan. Ia keluar dari balik meja dan berjalan menghampiri pria lusuh itu, bergabung dengan pegawai sebelumnya, Adi, yang masih mencoba menjaga profesionalitas meski jelas raut wajahnya setengah ragu. "Pak," kata Ricky dengan senyum lebarnya, "kita ada promo menarik juga nih. Buat motor-motor yang, ya, harganya lebih bersahabat lah. Ada motor Matic Secon, 3 jutaan. Bisa langsung bawa pulang kalau Bapak mau. Daripada lihat-lihat Ninja, kan sayang waktunya." Ucapan itu terdengar jelas merendahkan, walau dibungkus senyuman. Adi menoleh ke Ricky dan memberikan isyarat agar tidak terlalu keterlaluan. Tapi Ricky tidak peduli. Ia merasa pria di depannya itu hanyalah pelengkap kejenuhan di hari yang panas dan sepi pengunjung. Namun pria itu tetap tenang. Ia tidak membalas hinaan itu dengan kemarahan. Ia hanya menatap ke arah Ricky sebentar, lalu mengalihkan pandangan kembali ke motor Ninja yang dipajang. Tangannya menyentuh jok motor dengan perlahan, seolah sedang membayangkan dirinya duduk di atasnya. "Kalau saya mau beli yang ini, bisa tes 3D?" tanyanya lagi, pelan tapi tegas. Ricky terkekeh. "Tes 3D? Pak? Ini showroom.
bukan bengkel. Motor ini belum didaftarin plat, belum bisa dipakai di jalan. Lagian, ya Bapak ngertilah, prosedurnya beda. Yang biasa tes 3D itu yang udah tanda tangan kontrak, bukan yang cuma nanya-nanya. Maya yang masih di belakang ikut bersuara. Pak, Ninja ini bukan buat gaya-gayaan doang. Loh, belinya mahal, pajaknya juga tinggi. Belum servis, perawatan, oli, dan lain-lain. Kalau niatnya cuma buat lihat-lihat, bisa lihat yang di katalog aja. Lebih efisien. Suasana makin panas. Tapi bukan karena amarah. Justru karena ejekan yang makin lama makin terang-terangan. Beberapa pegawai lain yang duduk di pojok ruangan ikut tertawa kecil. Mereka mulai merasa kejadian ini sebagai hiburan gratis di tengah shift kerja yang membosankan. Ricky tak berhenti. Ia mulai menoleh ke rekan-rekannya dan berkata agak keras. Coba bayangin, guys. Dia bayar cash, tapi bawaannya kantong plastik. Duitnya dari mana? Habis ngemis seminggu terus nabung? Wah, luar biasa ya semangatnya. Tawa pun pecah. Bahkan Maya ikut tertawa sambil pura-pura batuk. Satu-satunya yang tak ikut tertawa adalah Adi. Meski ia sempat ragu, tapi sikap pria tersebut yang tenang membuatnya mulai curiga. Ia tak suka caranya Ricky merendahkan pelanggan di depan umum. Pria itu menatap Ricky. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Bukan tatapan marah, tapi seperti sedang membaca siapa sebenarnya orang di depannya. Saya tanya terakhir kali, ucapnya pelan. Motor ini ready unit atau harus pesan dulu? Tawa langsung berhenti. Ricky sempat kaget, tapi tetap menjawab dengan nada bercanda. Ya ready sih, Pak. Tapi kan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pria lusuh itu membuka resleting tas lusuhnya dan mengeluarkan kantong plastik hitam. Kali ini ia membukanya di depan semua pegawai. Dari dalam plastik itu terlihat beberapa bundel uang kertas merah dan biru, rapi terikat dengan karet gelang. Semua mata langsung tertuju ke tumpukan uang itu. Tak ada yang berani tertawa lagi. Ruangan tiba-tiba hening. Bahkan suara AC yang biasanya tenggelam oleh obrolan pegawai, kini terdengar jelas. Adi langsung melangkah maju dan berkata hati-hati. Pak, itu uang asli. Pria itu menatap Adi dan mengangguk. Saya bawa cukup untuk beli motor ini tunai. Bahkan bisa beli 2 kalau perlu. Wajah Ricky mendadak pucat. Maya memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengecek layar komputer padahal jelas matanya melirik ke arah plastik uang. Pegawai-pegawai yang tadi tertawa kini berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Beberapa dari mereka mulai merasa cemas. Terutama Ricky, yang tadi paling banyak bicara. Ia sadar, semua perkataannya tadi bisa jadi masalah besar. Bahkan bukan tidak mungkin pelanggan itu merekam semua interaksinya sebagai bukti perlakuan tidak sopan. Pria itu berdiri tegak. Ia tak perlu bicara banyak. Uang tunai yang dibawanya sudah menjawab semua ejekan yang dilemparkan padanya. Ia lalu melihat ke arah Adi dan berkata, kalau kamu yang bantu saya dari awal, mungkin saya sudah transfer dari tadi. Adi hanya mengangguk pelan. Ia tak bisa menyembunyikan rasa malu pada rekan-rekannya sendiri. Saat itu, seorang pria berbaju batik masuk dari pintu belakang showroom. Wajahnya menunjukkan bahwa ia adalah orang penting di tempat itu. Rupanya ia adalah supervisor showroom yang tadi dipanggil Adi. Melihat keributan kecil di ruang pamer, ia langsung bertanya, "Ada masalah apa di sini?" Adi menjawab cepat, "Pak, ini calon pembeli. Tadi sempat terjadi salah paham dengan beberapa staf. Tapi beliau ini niat beli unit Ninja secara tunai." Supervisor itu mengernyit. Ia melihat pria lusuh itu, lalu melihat kantong plastik hitam yang berisi uang tunai. Wajahnya berubah tegang. Ia melangkah pelan ke depan, lalu berkata, "Maaf, boleh saya cek uangnya, Pak? Sekadar prosedur." Pria itu mengangguk.
Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya ingin membeli motor dan diperlakukan seperti pelanggan lainnya. Tapi yang ia terima sejak masuk tadi justru sebaliknya. Supervisor itu membuka satu bundel, mengecek keaslian dengan cepat, lalu mengangguk perlahan. Uangnya asli, Pak. Dan jumlahnya sepertinya cukup. Kita bisa langsung proses unit hari ini kalau Bapak bersedia. Pria itu mengangguk sekali lagi. Tapi sebelum melanjutkan, ia berkata pelan, "Tolong catat nama pegawai yang tadi mengejek saya. Biar saya cerita langsung ke manajer kalian besok pagi." Tak ada yang berani menatap matanya. Bahkan Ricky yang biasanya cerewet hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat pasi. Siang itu, suasana showroom berubah drastis. Beberapa menit lalu ruangan itu dipenuhi gelak tawa pegawai yang merasa sedang menonton komedi gratis. Tapi sekarang, semua mendadak kaku. Pegawai yang tadinya berdiri santai kini menunduk. Maya bahkan mencoba menghindari kontak mata dengan pria lusuh yang berdiri dengan kantong plastik hitam berisi uang tunai. Ricky, yang paling lantang menertawakan, kini pucat dan lebih banyak diam, tidak lagi berbicara sembarangan seperti sebelumnya. Supervisor showroom, Pak Denny, orang yang bertanggung jawab penuh atas operasional hari itu, berdiri dengan wajah serius. Setelah memeriksa uang yang dibawa oleh pria tersebut, ia menyadari satu hal, mereka bukan sedang berurusan dengan orang sembarangan. Jumlah uangnya besar, tunai pula, dan tidak ada ekspresi takut sedikit pun dari pria itu meski sudah jelas tadi dipermalukan oleh sebagian besar stafnya. Pak Denny menatap pria itu dan berkata, "Maaf sekali, Pak. Saya benar-benar minta maaf atas perlakuan staf kami. Tadi saya tidak langsung turun karena sedang rapat internal. Tapi saya pastikan semua proses pembelian akan kami bantu secara maksimal." Pria itu mengangguk tanpa banyak bicara. Sikapnya tenang, tapi tatapan matanya tajam. Ia tidak mengamuk, tidak juga memaki, tapi jelas ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Tiba-tiba pria itu bertanya, "Di showroom ini, yang paling bertanggung jawab siapa?" Pak Denny menjawab cepat, "Hari ini saya, Pak." Tapi pemilik showroomnya, Pak Haris, biasanya datang sore. Kalau Bapak tidak keberatan menunggu, saya bisa hubungi beliau sekarang juga. Pria itu hanya menjawab, "Hubungi saja. Saya tunggu." Pak Denny langsung mengambil ponsel dan menekan nomor manajernya. Tak sampai 5 menit kemudian, Pak Haris, sang pemilik showroom, menjawab. Dari ekspresi Pak Denny yang berubah serius, tampaknya ia menjelaskan situasi dengan rinci. Ia menatap pria itu beberapa kali selama telepon berlangsung, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Baik, Pak. Saya sampaikan." Setelah menutup telepon, Pak Denny menoleh ke arah pria itu. "Pak Haris akan kesini sekarang juga, Pak. Beliau ingin bertemu langsung dengan Bapak." Pria itu mengangguk singkat. Ia lalu duduk di bangku pelanggan yang biasanya disediakan untuk tamu yang serius membeli. Ia duduk santai, meletakkan kantong plastik berisi uang di atas meja kecil di sampingnya. Sementara itu, pegawai showroom yang tadi bersikap semena-mena mulai gelisah. Maya terus mondar-mandir pura-pura merapikan katalog brosur. Ricky malah keluar ke belakang dan tidak muncul-muncul. Setengah jam kemudian, sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di depan pintu showroom. Dari dalamnya turun seorang pria berumur sekitar 50 tahunan, berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Wajahnya serius, langkahnya cepat. Ia langsung masuk ke dalam showroom. Begitu masuk, ia langsung menghampiri Pak Denny dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Mana orangnya?" Pak Denny menunjuk ke arah pria lusuh yang masih duduk di kursi pelanggan. Pak Haris menoleh. Lalu mendadak langkahnya melambat. Ia menatap pria itu dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Seketika, nada suaranya berubah. "Pak Andi." Pria lusuh itu berdiri perlahan,
lalu tersenyum kecil. Lama tak bertemu, Haris. Seketika seluruh ruangan terdiam. Maya yang mendengar nama itu langsung menatap ke arah mereka dengan heran. Adi, yang sejak awal masih menjaga sikap profesional, mulai menyadari sesuatu. Bahkan Pak Denny, yang berdiri di samping Pak Haris, ikut melongo. Pak Haris melangkah mendekat dan langsung menjabat tangan pria itu erat. Astaga, saya gak nyangka ini Bapak. Penampilan Bapak jauh berubah. Saya hampir tidak mengenali. Andi, pria yang sebelumnya dianggap gembel oleh para pegawai showroom, hanya tersenyum tipis. Saya memang sengaja datang dengan pakaian seperti ini. Saya ingin tahu, di tempatmu ini, bagaimana pegawaimu memperlakukan orang yang kelihatannya tidak punya. Pak Haris langsung menunduk sedikit. Terlihat sangat malu. Saya benar-benar minta maaf. Pak, kalau saya tahu lebih awal, tentu saya beri sambutan yang pantas. Andi melirik ke arah pegawai-pegawai showroom. Saya tadi masuk sebagai orang biasa. Bahkan bisa dibilang dianggap tidak layak masuk tempat ini. Beberapa stafmu tidak hanya meremehkan, tapi juga menghina. Untung masih ada satu yang menjaga sikap. Pak Haris melirik ke arah Adi, yang saat itu langsung menunduk sedikit. Ia sadar bahwa Andi pasti sedang berbicara tentang Adi, satu-satunya yang tidak ikut mengejek tadi. Terima kasih sudah menjaga sikap, Dek, kata Andi sambil menatap Adi. Adi menjawab, saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Saya nggak tahu Bapak siapa, tapi saya pikir semua orang yang datang ke sini punya hak diperlakukan sopan. Pak Haris memutar tubuhnya, menatap semua pegawainya. Yang tadi bersikap tidak sopan, catat nama kalian. Besok pagi kalian ikut saya rapat evaluasi. Dan kamu, Ricky, katanya menunjuk ke arah belakang saat melihat Ricky baru muncul dari gudang. Kamu siapkan surat klarifikasi. Tindakanmu bisa bikin showroom ini ditinggal pelanggan. Ricky hanya bisa menunduk, tak berani bicara. Ia sadar bahwa semua sudah terlambat. Pak Haris kembali menoleh ke Andi. Pak, saya tahu ini terdengar buruk, tapi izinkan saya bertanya, kenapa Bapak datang seperti itu? Andi menghela napas. Saya dulu juga orang susah. Jadi saya tahu persis bagaimana rasanya dipandang rendah. Saya sekarang memang punya usaha, tapi saya tidak pernah melupakan masa sulit saya. Tadi saya datang dengan niat beli satu unit ninja untuk keponakan saya. Tapi saya juga sekalian ingin lihat siapa pegawai yang layak dipertahankan dan siapa yang harus belajar lagi soal etika. Pak Haris mengangguk paham. Dan hasilnya sudah cukup jelas. Andi membuka kantong plastik hitamnya lagi dan menyerahkan satu bundel ke Pak Denny. Uangnya saya serahkan sekarang. Silakan urus semua surat dan pengiriman unitnya. Keponakan saya akan ambil besok. Tapi jangan lupa, pegawai yang sudah melecehkan pelanggan harus diberi pelajaran. Kalau saya saja diperlakukan seperti itu, apalagi orang lain. Pak Haris langsung menjawab, siap, Pak. Saya akan pastikan showroom ini berubah. Terima kasih atas pelajaran berharganya. Sementara itu, para pegawai yang tadi merasa paling pintar, kini hanya bisa menyesal. Mereka tak pernah menyangka, orang yang mereka ejek habis-habisan, justru adalah orang yang lebih kaya dan lebih bijak daripada semua yang ada di ruangan itu. Keesokan paginya, suasana di showroom motor tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pegawai yang kemarin sempat bersikap semena-mena kepada Pak Andi kini bekerja dengan lebih hati-hati. Tidak ada lagi suara tawa mengejek. Tidak ada pegawai yang duduk malas sambil memainkan ponsel. Semua tampak menjaga sikap. Supervisor mereka, Pak Denny, memberikan pengarahan singkat sebelum jam operasional dimulai. Mulai hari ini, siapapun yang datang ke showroom ini kita perlakukan dengan sopan, apapun penampilannya. Kemarin kita dapat pelajaran besar. Jangan sampai terulang. Ucapnya dengan nada serius.
Sementara itu, satu unit Kawasaki Ninja 250cc warna hijau metalik yang dipesan Pak Andi sudah selesai diservis, dicuci, dan siap dikirim. Surat-surat kendaraan juga sudah beres. Semua proses dipercepat sejak Pak Haris memberikan instruksi khusus untuk memprioritaskan pesanan tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan Pak Andi lagi. Di tempat berbeda, tepatnya di sebuah gang sempit daerah pinggiran kota, Pak Andi berdiri di depan sebuah rumah kontrakan berdinding batako yang belum diplester. Di depannya ada seorang pemuda kurus mengenakan kaos oblong yang warnanya mulai pudar, celana training robek sedikit di lutut, dan sandal jepit bolong di ujung. Pemuda itu bernama Rehan, keponakan dari Pak Andi. Usianya baru 21 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap karena sering bekerja di luar ruangan. Tapi sorot matanya tajam, penuh semangat, meski hidup yang dijalani jauh dari kemewahan. "Pak D serius mau ngasih aku motor ninja?" tanya Rehan dengan wajah campur aduk antara bingung dan gak percaya. Pak Andi tersenyum kecil. "Kamu pikir Pak D bercanda?" Rehan garuk-garuk kepala. "Soalnya, aku gak pernah naik motor yang lebih bagus dari Supra Fit bekas itu. Itu aja sering mogok." Pak Andi menepuk bahunya. "Justru karena kamu gak pernah punya, sekarang saatnya kamu ngerasain. Tapi bukan sekadar buat gaya-gayaan. Kamu masih ingat obrolan kita 2 bulan lalu?" Rehan langsung mengangguk. "Tentang aplikasi kurir berbasis motor yang aku rancang itu?" "Ya, kamu sudah survei pasar, bikin desain aplikasinya, dan mulai coba tawarkan ke UMKM sekitar sini, kan?" "Iya, tapi sampai sekarang belum ada yang serius. Semua bilang aku cuma anak kampung. Mana percaya kalau aku bisa bikin aplikasi sekelas itu." Pak Andi duduk di kursi plastik tua di teras rumah Rehan. "Rehan, orang boleh meremehkan kamu, tapi kamu gak boleh ikutan percaya kalau kamu memang rendah." Rehan terdiam. "Kamu ingat waktu kecil kamu ikut bantu ibumu jual gorengan? Habis sekolah, kamu bantu goreng, keliling jual, kadang diusir satpam? Kamu pernah ngeluh?" "Enggak, Pak D. Soalnya waktu itu satu-satunya uang jajan aku ya dari situ." "Nah, kalau waktu kecil kamu kuat begitu, masa sekarang kamu nyerah cuma karena dikata-katain? Kamu sudah punya semangat, ide, dan tekad. Pak D cuma bantu dorong kamu lebih jauh." Beberapa menit kemudian, sebuah mobil pick-up kecil datang membawa motor ninja yang dibeli Pak Andi kemarin. Dikirim langsung oleh pihak showroom. Sopirnya turun, memberi hormat sopan, dan menurunkan motor dengan hati-hati. Rehan membeku melihat motor itu. Warnanya mengilap, desainnya garang, knalpotnya masih baru mengeluarkan bau khas mesin segar. Dia benar-benar nggak percaya. Motor yang selama ini cuma bisa dia tonton di YouTube atau lihat di jalanan, sekarang berdiri di depan rumahnya. "Ini buat kamu, Rehan," kata Pak Andi. Rehan menggeleng cepat. "Pak D serius? Ini motor mahal banget. Aku takut bawaannya." "Kamu nggak usah takut. Kamu bawa dengan tanggung jawab. Jangan buat ugal-ugalan. Kamu bisa pakai ini buat dorong rencana aplikasi kamu, jemput UMKM, antar produk, atau sekadar bikin orang percaya bahwa kamu bukan sekadar anak kampung." Rehan langsung memeluk Pak Andi tanpa banyak kata. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan air mata itu. Dia nggak mau terlihat lemah, walau di dalam hatinya dia benar-benar terharu. Setelah motor diparkir, Pak Andi mengajak Rehan duduk dan membicarakan lebih dalam soal rencana aplikasinya. "Rehan, sekarang Pak D tanya serius. Kamu udah siap totalin waktu kamu buat kembangin ide ini?" Rehan mengangguk mantap. "Siap, Pak D. Aku udah siap." "Bagus. Besok kita ke kantor Pak D. Kamu mulai dari bawah, kayak Pak D dulu. Belajar, lihat gimana sistem jalan,
lalu kembangkan yang kamu rancang dari bawah, bukan dari hayalan. Rehan senyum penuh semangat. Siap, Pak D. Sore harinya, Rehan mengendarai motor itu perlahan di sekitar komplek. Tetangga-tetangga yang melihat bahkan ada yang sampai salah kira. Wih, Rehan jadi ojek online baru ya sekarang? Tanya salah satu warga sambil tertawa kecil. Rehan jawab santai. Bukan, Pak. Saya mulai usaha sendiri. Beberapa remaja yang suka nyinyir melihat Rehan lewat dengan motor ninja barunya hanya bisa terdiam. Mereka yang dulu menganggap Rehan hanya akan jadi pengangguran kampung, kini mendadak bungkam. Di showroom tempat motor itu dibeli, kabar tentang Pak Andi dan motor untuk keponakannya menyebar cepat. Bahkan beberapa pegawai mulai mencari tahu siapa sebenarnya Rehan. Maya, salah satu pegawai yang kemarin ikut menertawakan Pak Andi, terlihat membaca profil Rehan di media sosial. Ia mulai sadar, orang yang kemarin mereka remehkan ternyata sedang membangun sesuatu yang mungkin suatu hari jauh lebih besar dari apapun yang mereka miliki sekarang. Hari itu menjadi titik balik. Bukan hanya untuk Rehan, tapi juga untuk banyak orang di sekitarnya. Dari tetangga, teman lama, hingga para pegawai showroom yang menyaksikan sendiri bagaimana satu tindakan kebaikan bisa mengubah persepsi dan memberi arah baru bagi masa depan seseorang. 3 hari setelah motor ninja hijau itu tiba, Rehan sudah memulai langkah pertamanya. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Ia paham betul, hadiah dari Pak D. Andi bukan sekadar motor. Itu adalah simbol kepercayaan, dan dia tidak mau menyia-nyiakannya. Setiap pagi, Rehan bangun lebih awal. Selepas subuh, dia sudah duduk di depan laptop tua peninggalan ayahnya, yang sudah beberapa kali mati hidup sendiri. Meski layarnya sudah buram dan baterainya bocor, Rehan tetap menggunakannya untuk menyusun kerangka aplikasi kurir lokal yang ia beri nama Kirim Kita. Konsepnya sederhana, membantu UMKM di pinggiran kota untuk menjangkau konsumen lebih luas dengan pengantaran cepat dan harga terjangkau. Tidak seperti layanan kurir besar yang rumit dan tarifnya tinggi, Rehan ingin membuat platform yang bisa dimengerti oleh pedagang warung sembako, penjual jajanan rumahan, bahkan tukang sayur keliling. Namun begitu mulai jalan, Rehan langsung dihadapkan dengan kenyataan pahit. Hampir semua orang meragukannya. Ketika dia menawarkan konsepnya ke warung kelontong dekat rumah, pemiliknya hanya tertawa. Han, kamu emang niat bantu, tapi saya MAH bingung pakai aplikasi. Lagian, siapa juga yang mau pesen barang saya lewat HP? Yang beli ya paling orang sekitar sini juga. Tinggal datang aja. Rehan tersenyum, walau hatinya agak nyesek. Iya, Bu. Gak apa-apa. Saya catat aja dulu. Mungkin nanti pas sistemnya udah jadi, bisa dicoba. Lalu dia bergerak ke UMKM lain, penjual donat rumahan yang cukup laris. Rehan sudah menyiapkan presentasi kecil di ponselnya. Tapi hasilnya serupa. Rehan, ide kamu bagus. Tapi saya gak ngerti cara pakainya. Lagi pula, udah biasa ngantar sendiri, kata si ibu sambil merapikan loyang donatnya. Hari-hari berikutnya, Rehan mulai menawarkan jasanya dari pintu ke pintu. Dia tulis semua warung, toko kelontong, dan usaha rumahan di daerahnya. Setiap malam dia evaluasi sendiri, mana yang potensial, mana yang belum siap. Kadang dia harus mengulang penjelasan yang sama ke satu pelanggan sampai 3 kali. Bahkan ada yang terang-terangan menolak. Tapi Rehan tidak berhenti. Beberapa malam dia pulang dengan keringat bercampur debu, wajah kusam, dan suara habis karena terlalu sering menjelaskan. Tapi setiap pagi dia bangun lagi, buka laptopnya, dan memperbaiki satu demi satu fitur yang dirancangnya. Meski dia belum kuliah IT, dia belajar sendiri dari YouTube dan forum-forum pengembang. Tak jarang dia harus mengulang coding dari awal karena error tak terdeteksi. Suatu hari, Rehan datang ke sebuah koperasi kecil milik ibu-ibu rumah tangga. Ketua koperasinya, Bu Marni, tampak tertarik. Anak muda,
Kamu ini kayaknya serius. Tapi kami ini gaptek. Mas, bisa gak kalau kamu bikin aplikasinya sederhana? Misalnya cukup pakai tombol besar buat order? Tanya Bu Marni. Rehan tersenyum semangat. Bisa, Bu. Saya justru mau buat sistem yang gak bikin bingung. Gak harus ngerti teknologi tinggi. Yang penting bisa pencet tombol dan barang dikirim. Itulah titik awal perubahan. Koperasi Bu Marni mulai mencoba layanan kirim kita. Rehan sendiri yang antar barang. Pakai Ninja hijau barunya. Dari mulai 1-2 order sehari, perlahan naik jadi 5, kemudian 10. Rehan mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Tapi itu belum cukup. Ia sadar, dia harus membangun kepercayaan lebih luas. Maka dia mulai mencetak brosur sederhana dengan printer rumahan. Isinya penjelasan singkat layanan kirim kita, nomor WhatsApp, dan testimonial dari Bu Marni dan 2 pelanggan lainnya. Dia juga mulai aktif di media sosial lokal. Grup Facebook warga RT, WhatsApp ibu-ibu pengajian, sampai forum pedagang kaki 5 di Telegram, semuanya ia masuki. Di sana dia pasang status pendek. Perlu kirim barang cepat? Gak ribet. Tinggal chat. Coba kirim kita. Buatan anak kampung kita sendiri. Responsnya mulai tumbuh. Bahkan suatu hari, seorang pemilik warung sembako bernama Pak Darto menelponnya. Han, bisa antar telur 2 krat ke pembeli saya? Rumahnya agak jauh. Saya gak ada motor. Rehan langsung naik motor. Jemput telur dari warung, lalu antar langsung. Ketika sampai, pembeli itu kaget karena kurirnya datang naik motor sport. Ini benar dari warung Pak Darto? Tanyanya. Rehan mengangguk sambil senyum. Iya, Bu. Pakai kirim kita. Besoknya, Pak Darto memesan lagi. Lalu tetangganya ikut. Perlahan, kirim kita mulai dikenal. Tidak lewat iklan besar, tapi dari mulut ke mulut. Namun di balik pertumbuhan kecil itu, tantangan baru datang. Beberapa tukang ojek lokal mulai merasa tersaingi. Ada yang menyindir Rehan secara langsung. Wih, anak baru nih mau saingan? Bawa motor gede ya? Sok keren. Lihat aja nanti, kata seorang tukang ojek di pangkalan pasar. Rehan tidak membalas. Dia tahu, kalau dia terpancing, usahanya bisa gagal sebelum maju. Tapi tantangan sesungguhnya justru datang dari dalam. Rasa lelah, keraguan, dan kesepian. Suatu malam, setelah mengantar 12 pesanan dan kelelahan karena cuaca panas, Rehan duduk di teras rumahnya sambil menatap laptop. Coding aplikasi belum rampung. Pengguna bertambah, tapi sistemnya masih sering crash. Di sisi lain, dompetnya menipis karena semua uang habis untuk bensin, kuota, dan biaya operasional kecil-kecilan. Dia menatap langit malam. Dalam hati muncul pertanyaan yang sulit ditepis. Sanggup gak ya gue terusin ini sendirian? Tapi sebelum ia larut dalam keraguan, ada notifikasi masuk di ponselnya. Sebuah pesan dari pelanggan barunya. Mas Rehan, makasih banget ya. Kalau gak ada kirim kita, saya gak bisa kirim kue pesanan ke pelanggan. Semoga usahanya lancar terus ya, Mas. Rehan tersenyum kecil. Rasa lelahnya tidak hilang, tapi semangatnya menyala lagi. Malam itu, dia kembali duduk di depan laptopnya, memperbaiki baris demi baris kode. 1 langkah kecil lagi menuju perubahan besar. Ia tahu, jalannya masih panjang, tapi dia juga sadar, pondasinya sudah mulai terbentuk. Setelah berbulan-bulan berjuang sendirian, kirim kita akhirnya menunjukkan tanda-tanda kemajuan nyata. Jumlah pengguna yang awalnya cuma beberapa UMKM, kini mulai merambah ke pelanggan biasa, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan pemilik toko online kecil yang sebelumnya ragu mencoba. Pekerjaan Rehan makin padat. Dalam sehari dia bisa menerima hingga 25 permintaan pengiriman, yang semuanya ia layani sendiri.
Dari pesanan satu porsi nasi kuning, 2 loyang bolu, sampai paket sepatu bekas yang mau dikirim keluar kota, semuanya dikerjakan dengan motor ninja hijaunya. Tapi Rehan tahu, jika terus dijalankan sendiri, usahanya tidak akan bertahan lama. Tenaganya terbatas, dan kualitas pelayanan bisa turun. Beberapa pelanggan mulai mengeluh karena pengiriman terlambat atau pesanan tertukar. Ini bukan soal niat, tapi soal kapasitas. Ia akhirnya sadar, Kirim Kita harus punya tim. Tantangannya adalah, siapa yang mau gabung dengan usaha kecil tanpa modal besar dan belum jelas keuntungannya? Rehan mulai dari yang terdekat, teman masa kecil, tetangga yang sedang menganggur, dan kenalan yang pernah kerja sebagai tukang antar galon. Dari 5 orang yang ia ajak bicara, hanya 1 yang mau diajak serius, Andre. Andre bukan orang teknikal, tapi dia punya satu nilai penting, mau belajar dan bisa dipercaya. Gue gak ngerti cara ngoding, Han. Tapi kalau soal antar barang, atau bantu pelanggan, gue bisa, kata Andre saat pertama kali diajak ngobrol di pos ronda. Rehan tertawa kecil. Justru itu yang gue butuh. Gue urus aplikasi dan sistem, lu bantu handle lapangan. Andre mulai hari berikutnya. Modal awal hanya motor bebek tua dan semangat yang dibangun dari obrolan semalam. Ia belajar cara menerima pesanan via aplikasi sederhana yang dibuat Rehan. Latihan dilakukan berulang kali sampai lancar. Dalam seminggu, Andre sudah bisa ambil dan antar pesanan tanpa harus nanya terus. Keputusan menambah orang ternyata berdampak besar. Layanan jadi lebih cepat. Pelanggan mulai kasih testimoni positif. Rehan pun berani sedikit memperluas wilayah layanan. Dari sebelumnya hanya 3 kelurahan, kini jadi 5. Mereka juga mulai pakai sistem shift. Pagi Andre, siang Rehan, malam gantian sesuai jadwal. Tapi di tengah pertumbuhan itu, masalah baru datang. Salah satu perusahaan kurir besar, sebut saja Express Stop, mulai masuk ke wilayah Rehan. Awalnya tidak terasa, tapi pelan-pelan, efeknya mulai kelihatan. Harga jasa mereka tiba-tiba turun drastis. Bahkan ada promosi antar barang gratis untuk pelanggan baru. Beberapa pelanggan Kirim Kita mulai tergoda. Pak Darto, pemilik warung yang dulu sangat setia, tiba-tiba mengurangi pesanannya. Maaf, Han. Saya coba yang Express Stop itu. Gratisnya lumayan buat pengiriman kecil. Tapi nanti kalau promo mereka selesai, saya balik ke kamu, ya. Bukan hanya pelanggan, bahkan mitra warung yang dulu jadi pendukung Kirim Kita pun mulai ragu. Rehan menyadari, yang ia lawan sekarang bukan pesaing kecil. Ini perusahaan besar dengan tim marketing profesional, armada lengkap, dan dana promosi besar-besaran. Tapi anehnya, Rehan tidak takut. Justru ini jadi momen yang membuatnya berpikir lebih keras. Satu malam, setelah selesai shift, ia mengajak Andre berdiskusi di warung kopi depan gang. Gue tahu kita gak bisa saingan dari segi duit, Dre. Tapi kita punya hal yang mereka gak punya. Andre mengernyit. Apa itu? Kedekatan sama pelanggan. Kita tahu nama mereka, kebiasaan mereka, bahkan kadang ulang tahun anaknya. Kurir besar mana yang kayak gitu? Andre manggut-manggut. Rehan pun mulai menyusun strategi. Dia buat sistem langganan mingguan untuk pelanggan tetap. Jadi, siapapun yang ingin layanan prioritas, cukup bayar biaya tetap di awal minggu, lalu dapat pengantaran tanpa biaya tambahan hingga 10 kali. Ia juga membuat sistem kurir tetap bagi pelanggan UMKM. Artinya, pelanggan bisa memilih ingin dilayani oleh kurir tertentu. Ini penting bagi pelaku usaha rumahan yang butuh kepercayaan penuh terhadap pengantar. Strategi ini perlahan berhasil. Pelanggan yang sebelumnya pindah ke Express Stop mulai kembali. Mereka mengeluh karena pelayanan di sana terlalu kaku. Ada yang paketnya dibatalkan karena alamat dianggap tak valid.
Ada juga yang kecewa karena harus menunggu terlalu lama tanpa kepastian. Kirim kita mungkin kecil, tapi responsnya cepat. Pesan via WhatsApp langsung dibalas. Permintaan mendadak pun ditangani kalau memungkinkan. Saat itulah datang tawaran kerjasama dari pihak tak terduga. Lurah setempat. Mas Rehan, saya lihat usaha kirim kita ini bagus. Saya ingin ajak kerjasama untuk bantu distribusi bantuan pangan warga kurang mampu. Tapi kamu harus siap, karena ini dalam skala besar. Tawaran ini jadi titik penting. Rehan dan Andre akhirnya berkesempatan menunjukkan bahwa kirim kita bukan hanya jasa pengantar makanan kecil, tapi juga bisa dipercaya untuk misi sosial. Mereka diminta mendistribusikan paket sembako ke 230 kepala keluarga di 2 RW. Rehan menyusun ulang sistem logistik, membagi jadwal, dan melibatkan 2 tambahan relawan dari Karang Taruna. Meski lelah luar biasa, semuanya berjalan lancar. Bahkan, banyak warga yang kemudian mengenal kirim kita dan tertarik mencoba layanan reguler mereka. Rehan makin percaya bahwa kecepatan bukan segalanya. Hubungan dan kepercayaan jauh lebih berharga. Sementara itu, ancaman dari jasa kurir besar tetap ada. Mereka mulai menyebar brosur dengan harga lebih murah. Bahkan sempat menuduh kirim kita sebagai kurir ilegal. Untungnya, Rehan sudah mendaftarkan kirim kita sebagai usaha resmi, lengkap dengan izin operasional tingkat kelurahan. Ia belajar dari setiap langkah, dari pengabaian pelanggan, penolakan mitra, sampai tekanan kompetitor besar. Rehan tidak sekadar membangun jasa antar, tapi juga sistem kerja yang berbasis pada nilai, kesetiaan, kepercayaan, dan kecepatan dalam batas kemampuan manusia. Setelah sukses membantu distribusi sembako dari kelurahan, nama kirim kita mulai menyebar luas. Awalnya hanya dari mulut ke mulut. Lalu, beberapa warga yang aktif di media sosial mulai mengunggah pengalaman mereka menggunakan jasa kirim kita. Ada yang mengapresiasi kecepatan antarannya, ada yang memuji keramahan kurirnya, dan ada juga yang mengunggah video Rehan dan timnya yang sedang mengangkut paket bantuan menggunakan motor butut tapi penuh semangat. Beberapa hari kemudian, salah satu akun media lokal di Instagram dengan ratusan ribu pengikut mengunggah video tersebut. Judulnya mencolok, "Startup kurir kecil di tengah gempuran perusahaan besar, tetap layani dengan hati." Dalam sekejap, komentar membanjiri unggahan itu. Ratusan orang mulai bertanya, "Kok baru tahu kirim kita? Ada aplikasinya? Ada di kota saya nggak? Ini baru kurir beneran." Rehan dan Andre awalnya tidak menyangka video itu akan viral. Tapi nyatanya, dalam seminggu, jumlah pengguna aplikasi kirim kita naik 2 kali lipat. Tidak hanya itu, aplikasi yang tadinya hanya bisa menangani wilayah terbatas, kini dipaksa menyesuaikan diri menghadapi lonjakan pengguna dari luar kota. Andre panik. "Han, server mulai lemot. Banyak pesanan dari luar zona. Bahkan dari Bandung, Surabaya, Jogja. Kita belum siap segitu." Rehan hanya bisa mengelus dada. Ia tahu, sukses cepat bisa jadi bumerang kalau tidak diimbangi dengan kesiapan sistem. Namun di balik semua itu, datang kejutan lain. Kali ini dari seorang pengusaha muda yang menghubunginya lewat email. Namanya Fadel. Dalam emailnya, ia memperkenalkan diri sebagai pemilik venture capital yang sedang mencari startup lokal dengan potensi besar. Ia mengaku tertarik setelah melihat unggahan kirim kita yang viral. Fadel tidak hanya menawarkan investasi, tapi juga koneksi dan sistem yang lebih canggih. "Rehan, saya serius ingin bantu kirim kita. Saya punya tim teknologi, marketing, sampai channel distribusi yang bisa bantu kirim kita ekspansi ke skala nasional. Saya ingin jadikan kirim kita pemain utama di bidang pengiriman lokal. Tapi tentu, kita bicara bukan cuma kerjasama, ini soal kepemilikan dan pengaruh bisnis," jelas Fadel dalam pertemuan pertamanya di sebuah kafe mewah di Jakarta Selatan. Rehan datang dengan kaos polos, celana jeans lusuh,
dan sepatu yang sudah bolong di bagian sol. Kontras sekali dengan penampilan Fadel yang rapi, wangi, dan membawa laptop mahal. Tapi Rehan tetap tenang. Ia mendengar dengan seksama setiap kata yang diucapkan Fadel. Inti dari tawaran Fadel adalah, ia bersedia menyuntikkan dana 3 miliar rupiah sebagai tahap awal. Dana itu akan dipakai untuk membangun aplikasi yang lebih stabil, merekrut tim IT, serta memperluas operasional ke 5 kota besar. Sebagai gantinya, Fadel dan perusahaannya akan memegang 60% saham Kirim Kita. Rehan tinggal menjalankan operasional, tanpa pusing urusan pengembangan teknis dan pemasaran. Rehan tidak langsung menjawab. Ia minta waktu 1 minggu. Di satu sisi, tawaran itu sangat menggoda. Dengan dana segar, semua masalah teknis bisa selesai. Kirim Kita bisa berkembang lebih cepat, menandingi bahkan melampaui perusahaan kurir besar. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran dalam hati Rehan. Bagaimana kalau setelah dipegang orang lain, prinsip Kirim Kita berubah? Bagaimana jika layanan yang tadinya penuh kedekatan personal, berubah jadi kaku karena target keuntungan semata? Rehan tidak ingin Kirim Kita berubah jadi mesin tanpa hati. Selama seminggu itu, ia banyak berdiskusi. Bukan dengan orang kaya atau pakar startup, tapi dengan orang-orang yang selama ini mendukungnya. Ia ngobrol dengan Buati, pemilik warung pecel langganan Kirim Kita. Mas Rehan, saya gak ngerti soal saham-sahaman. Tapi saya tahu, kalau sampai sistemnya kayak kurir besar, ya nanti saya balik lagi ke awal. Paket gak sampai, gak ada yang bisa saya tanya. Gak ada lagi yang manggil saya Buati, cuma nomor invoice doang. Ia juga bicara dengan Andre. Kalau sistem diambil alih mereka, lo masih mau kerja bareng gue? Andre jawab tanpa ragu. Gue ikut lo, Han. Bukan sistemnya. Ucapan-ucapan itu membuat Rehan makin mantap. Ia akhirnya menghubungi Fadel dan mengajak bertemu lagi di tempat yang sama. Di meja kafe itu, Rehan menyampaikan keputusannya. Maaf, saya tolak tawarannya, Mas. Bukan karena saya gak butuh uang, tapi saya gak mau Kirim Kita kehilangan jiwanya. Ini bukan cuma soal kirim barang, ini soal hubungan antar manusia. Fadel sempat terdiam. Ia tidak marah, malah tersenyum tipis. Saya paham. Jarang ada founder yang bisa tahan godaan seperti ini. Tapi ingat, pertumbuhan lambat bisa kalah dalam persaingan. Rehan menjawab tenang, saya lebih baik lambat tapi kuat, daripada cepat lalu roboh. Setelah penolakan itu, Rehan merasa lega. Ia tahu keputusannya akan membuat jalan ke depan lebih berat. Tapi ia percaya, fondasi kuat dibangun bukan dengan uang semata, tapi dengan nilai yang tidak bisa dibeli. Anehnya, setelah kabar penolakan itu menyebar, entah dari siapa, justru makin banyak yang simpati pada Kirim Kita. Seorang dosen kewirausahaan dari universitas ternama mengundang Rehan untuk jadi pembicara tamu. Ia ingin mahasiswa melihat contoh nyata pengusaha yang memegang teguh nilai dalam bisnis. Media lokal kembali mengangkat kisah Rehan, kali ini dengan judul lebih provokatif. Menolak 3 miliar rupiah demi prinsip, ini sosok di balik Kirim Kita. Dalam seminggu setelah berita itu tayang, aplikasi Kirim Kita diunduh hampir 40.000 kali. Jumlah yang belum pernah terbayangkan oleh Rehan sebelumnya. Permintaan pengiriman pun melonjak. Rehan tidak mau kewalahan seperti sebelumnya. Ia segera membuka lowongan mitra kurir baru dengan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Tidak lupa ia menekankan satu hal dalam proses rekrutmen. Jangan daftar kalau kalian cuma cari uang. Di sini, pelanggan diperlakukan seperti saudara. Kabar penolakan investasi dari Fadel ternyata menyebar lebih cepat daripada yang diperkirakan Rehan. Dalam waktu 2 minggu, Kirim Kita menjadi bahan pembicaraan di berbagai forum diskusi wirausaha, media lokal, bahkan diundang dalam beberapa siaran podcast.
Popularitas itu memang membantu memperluas jangkauan kirim kita. Tetapi pada saat yang sama, tim kecil yang dimiliki Rehan mulai kewalahan menghadapi lonjakan pengguna. Aplikasi yang sebelumnya hanya menangani ratusan transaksi per hari, kini harus menghadapi ribuan pengiriman dengan kurir yang belum cukup. Andre, yang bertanggung jawab penuh atas teknis dan pemetaan sistem logistik, mulai terlihat stres. Ia tidur larut malam, bangun pagi-pagi, mengecek laporan pengiriman, menyelesaikan komplain, memperbaiki bug di aplikasi, sambil terus menerima telepon dari kurir yang kebingungan di lapangan. Han, ini udah gak bisa ditahan. Server udah kayak mau meledak. Kita harus upgrade atau matiin fitur-fitur yang makan bandwidth gede, kata Andre sambil menunjukkan grafik beban server di laptopnya. Rehan menatap grafik itu lama. Ia tidak terlalu paham teknis, tapi dari garis merah menyala yang menembus batas aman, ia tahu ini bukan masalah kecil. Masalah tidak berhenti sampai di sana. Pelanggan yang sebelumnya memuji kirim kita karena pengiriman cepat dan layanan ramah, mulai membanjiri kolom komentar dengan komplain. Beberapa paket terlambat sampai 2 hari. Ada yang barangnya tertukar. Bahkan ada yang menyebarkan bukti screenshot percakapan dengan CS kirim kita yang tidak membalas selama 24 jam. Di Twitter, salah satu influencer dengan ratusan ribu pengikut membuat thread yang langsung viral. Dulu pakai kirim kita karena katanya startup lokal dan niat. Tapi sekarang, sama aja kayak kurir besar. Cuma bungkus idealisme. Layanan makin amburadul. Rehan membaca semua itu malam hari setelah pulang dari lapangan. Hari itu, ia kembali jadi kurir karena beberapa karyawan baru tidak hadir. Salah satu dari mereka mengundurkan diri secara mendadak, mengatakan kalau tekanan kerja sudah melebihi batas. 2 kurir lainnya telat datang karena motor rusak. Rehan mulai merasa semuanya diambang kehancuran. Ia duduk di kantor kecil mereka yang kini makin sesak, menghadap layar laptop yang penuh dengan notifikasi email, laporan keluhan, dan permintaan refund. Kita harus buat keputusan. Han, mau pertahanin idealisme atau ubah struktur sistem kerja? Ucap Andre pelan, seperti tidak ingin menambah tekanan di kepala Rehan. Rehan tidak langsung menjawab. Ia tahu pertanyaan itu berat. Selama ini, prinsip utama kirim kita adalah pendekatan personal dan pelayanan dari hati. Tapi saat pengguna makin banyak dan tekanan operasional meningkat, prinsip itu seperti tidak cukup. Keesokan harinya, Rehan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh tim kirim kita. Mereka berkumpul di sebuah ruangan kecil yang juga berfungsi sebagai gudang barang. Beberapa duduk di lantai, sebagian bersandar di tembok. Tidak ada panggung, tidak ada presentasi, hanya Rehan berdiri di tengah-tengah mereka. Saya tahu kalian lelah. Saya juga, ucap Rehan jujur di awal. Beberapa wajah langsung menunduk, sebagian menatap Rehan dengan ekspresi campur aduk. Sekarang kita ada di titik di mana kita harus milih. Kalau kita terus seperti ini, satu-satu dari kita bisa tumbang. Tapi kalau kita mengubah cara kerja, mungkin kita bisa napas lebih panjang. Tapi itu artinya, akan ada yang berubah. Rehan lalu menjelaskan bahwa mereka harus membuat keputusan penting. Apakah kirim kita akan tetap mempertahankan layanan manual dengan pendekatan personal, yang selama ini membuat mereka disukai, atau mulai menggunakan sistem otomatisasi seperti kurir besar, mengurangi interaksi manusia, dan mempercepat alur pengiriman. Diskusi berlangsung panas. Beberapa kurir setuju untuk mulai menerapkan sistem tracking otomatis dan pengurangan customer service manual. Tapi ada juga yang khawatir. Mereka hanya akan jadi robot pengantar dan kehilangan ciri khas kirim kita. Andre kemudian menyela. Kita bisa tetap jaga sentuhan personal, tapi dengan sistem yang lebih pintar. Misal, bukannya kita ngobrol satu-satu sama pelanggan, kita buatkan sistem feedback cepat yang tetap hangat tapi efisien. Kita rekrut orang khusus buat fokus ke komplain, bukan ditanggung semua tim. Akhirnya, setelah 2 jam diskusi,
Semua sepakat untuk mencoba model hybrid. Kirim Kita akan mengembangkan sistem pelacakan otomatis, integrasi chatbot untuk layanan pelanggan dasar, serta memperbaiki infrastruktur server. Namun untuk pengantaran, tetap ada kurir tetap yang dilatih agar tetap ramah dan menjaga kedekatan pelanggan. Langkah pertama adalah mengalokasikan dana darurat yang dimiliki perusahaan untuk menyewa konsultan IT lokal. Rehan juga meminta bantuan salah satu relawan lama yang punya latar belakang teknis untuk bantu Andre sementara. Di sisi lain, ia memutuskan untuk menutup beberapa fitur aplikasi yang jarang dipakai demi meringankan beban server. Beberapa hari kemudian, hasilnya mulai terasa. Layanan pelacakan kiriman kini bisa diakses real-time. Chatbot membantu menjawab pertanyaan dasar pelanggan sehingga tidak menumpuk di meja customer service. Kirim Kita juga memperkenalkan program loyalitas untuk pelanggan setia dengan voucher gratis ongkir bulanan, serta memberikan pelatihan khusus untuk kurir agar tetap menjaga kualitas interaksi. Komentar negatif mulai berkurang. Bahkan beberapa pelanggan lama mengunggah story bahwa Kirim Kita kembali seperti dulu, ramah dan tepat waktu. Namun bagi Rehan, pelajaran terpenting dari krisis itu bukan sekadar soal teknologi atau efisiensi, tapi bahwa menjaga nilai dalam bisnis butuh lebih dari sekadar idealisme. Dibutuhkan penyesuaian, kerja sama tim, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu menyenangkan. Hari itu, ketika Rehan kembali dari lapangan, ia duduk sebentar di atas motornya yang dulu dibeli dari showroom tempat ia pernah ditertawakan. Ia menatap langit sore yang mendung dan berkata dalam hati, "Gue belum menang, tapi gue belum kalah juga." Bab 10 akan menjadi penutup kisah, memperlihatkan bagaimana Rehan akhirnya kembali ke showroom tempat semuanya dimulai, bukan sebagai pembeli yang diremehkan, tapi sebagai tamu kehormatan yang diundang untuk memberikan motivasi bisnis. Cerita akan diakhiri dengan pembuktian bahwa perjuangan, jika dijalani dengan niat dan konsistensi, bisa mengubah pandangan siapapun yang meremehkan kita. Sudah hampir 2 tahun sejak Rehan memulai Kirim Kita dengan motor Ninja bekas yang ia beli dari showroom tempat ia dulu ditertawakan. Waktu itu, saat ia masuk ke showroom, hanya mengenakan baju lusuh dan membawa uang pas-pasan, pegawai showroom hanya tertawa dan meremehkannya. Namun, kini keadaan sudah sangat berbeda. Kirim Kita telah berkembang menjadi perusahaan jasa pengiriman yang dikenal luas, melayani ribuan pelanggan dengan tim yang solid dan sistem yang terus diperbaiki. Meski bukan raksasa besar, Kirim Kita mampu bersaing karena layanan yang tetap menjaga nilai kemanusiaan dan kejujuran. Pada suatu pagi, Rehan menerima undangan resmi dari pemilik showroom motor itu sendiri. Surat undangan yang cukup resmi mengajak Rehan datang ke acara seminar bisnis yang akan diadakan di showroom. Acara itu bertema, Wirausaha Lokal dan Peluang Bisnis di Era Digital. Rehan merasa penasaran sekaligus sedikit ragu. Sesampainya di showroom, ia disambut dengan hangat oleh pemilik dan para pegawai. Mereka bahkan menyiapkan tempat duduk khusus di depan, bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai pembicara utama yang akan berbagi pengalaman. Rehan mulai berbicara tentang perjalanan Kirim Kita dari nol, tantangan yang ia hadapi, dan keputusan-keputusan penting yang harus diambil untuk mempertahankan nilai dan mengembangkan bisnis. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya yang penuh perjuangan. Bagaimana ia pernah diremehkan bahkan ditertawakan saat membeli motor Ninja bekas. Suasana seminar itu sangat hidup. Banyak peserta yang terinspirasi oleh cerita Rehan. Beberapa bahkan meneteskan air mata saat ia menceritakan bagaimana ia dan timnya berjuang keras menembus keterbatasan modal dan sistem yang masih seadanya. Setelah acara selesai, pegawai showroom yang dulu pernah tertawa melihat Rehan datang mendekatinya. Mereka mengaku menyesal telah meremehkan sosok yang kini menjadi inspirasi banyak orang. Pemilik showroom pun mengajak Rehan bekerja sama, menawarkan Kirim Kita sebagai mitra resmi untuk layanan pengiriman spare part dan aksesori motor. Rehan tersenyum. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang pembuktian bahwa kerja keras dan ketulusan bisa mengubah nasib. Ia juga sadar, perjalanan ini belum selesai.
Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, hari itu, ia merasa bahwa semua hinaan dan ejekan yang dulu diterima, justru menjadi bahan bakar untuk terus maju. Ia menatap motor ninja bekas yang kini sudah menjadi simbol awal perjuangannya. Ini bukan cuma motor, pikir Rehan, ini adalah saksi bisu perjalanan yang tak akan pernah aku lupakan. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak peduli dari mana kita memulai, dengan tekad dan usaha, kita bisa mengubah pandangan orang dan membuktikan kemampuan diri. Ejekan dan hinaan hanyalah tantangan yang siap dilalui demi mencapai kesuksesan.